nama saya Anselma Kartini Ngamel dengan NIM H2246511. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Sistem Informasi Ketenagakerjaan PT Sentosa Kalimantan Jaya. Dosen pengampu Ibu Eni Maria Eskom MCS. Latar belakang masalah. Yang pertama ada konteks perusahaan. PT SKJ memiliki tenaga kerja yang beragam, namun menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua ada masalah utama, yaitu sistem pengolahan data tenaga kerja masih manual dan tidak berintegrasi, menyebabkan inefisiensi, potensi kesalahan dan hambatan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga ada solusi. Solusi yang dibutuhkan yaitu implementasi sistem informasi tenaga kerja berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan transparansi. Yang berikutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah cocok untuk membahas langkah-langkah implementasi, tantangan, dan manfaat sistem. Yang kedua ada menunjukkan rincian desain sistem dan relevansi pada rumusan masalah pada PT SKJ. Yang ketiga ada tempat untuk menggarisbawahi nilai tambah dan manfaat sistem bagi perusahaan. Yang berikut ada batasan masalah. Batasan masalah ada yang pertama, lingkup pengelolaan data. Sistem hanya dirancang untuk mengelola data tenaga kerja internal di PT SKJ dan terbatas pada area operasional internal di PT SKJ dan terbatas pada area operasional perusahaan yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian ini. Yang kedua ada keamanan data. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam aspek keamanan tingkat lanjut seperti ekspresi data tinggi. Fokusnya adalah pada pengembangan sistem yang praktis dan mudah digunakan. Yang ketiga ada platform pengembangan. Pengembangan sistem difokuskan pada prototipe berbasis web. Pembuatan aplikasi mobile tidak menjadi bagian dari tujuan dan hasil yang diharapkan. Yang pertama ada tujuan. Yang pertama ada efisiensi operasional. Merancang sistem informasi yang dapat mendukung pengelolaan tenaga kerja secara lebih efisien dan efektif. Yang kedua ada peningkatan kecepatan dan akurasi. Pengembangan sistem untuk mempercepatkan proses administratif seperti pencatatan data, absensi, dan evaluasi kinerja. Yang ketiga, ada pengembalian keputusan berbasis data. Penyediaan data yang akurat dan real time untuk mendukung pengembalian keputusan strategis. Hasil yang diharapkan. Yang pertama ada pengelolaan data terintegrasi. Sistem yang mampu pengelolaan data tenaga kerja dengan akurat dan terorganisir. Yang kedua ada proses administrasi yang lebih mudah. Proses pencatatan, pelaporan, dan monitoring yang lebih cepat dan transparan. Yang ketiga ada produktivitas dan daya saing meningkat. Mendukung perusahaan untuk bersaing di pasar melalui pengelolaan SDM yang lebih profesional. Yang keempat ada pengembalian keputusan yang tepat. Informasi berbasis data ini meminimalkan risiko kesalahan dalam strategi dan kebijakan perusahaan. Yang berikut ada tabel perbandingan. Di sini saya mengambil dari beberapa peneliti, yaitu Tiku Gunawan pada 2022, identitas digital ketenagakerjaan pada sistem informasi pada pasar kerja di Indonesia sebuah kota. Ini adalah Dita Pratigina dengan judul Sistem Informasi Ketenagakerjaan Sisnaker. Yang berikut ada Nurul Izan dengan judul Penelitian Pengaruh Sistem Informasi Manajemen terhadap Kinerja Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan. Yang berikut ada tempat penelitian, waktu penelitian, alat penelitian, dan bahan penelitian. Yang pertama ada tempat penelitian. PT SKJ yang berlokasi di Burau dan Kampus Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak. Waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan dari bulan Oktober 2023 hingga Maret 2025. Alat penelitian yaitu ada laptop, ada printer, MS Word, MS Excel, Visual Studio, Laragon, dan lain-lain.
bahan penelitian, data karyawan PT SKJ. Yang kedua ada sistem informasi tenaga kerja berbasis web. Yang ketiga ada perangkat keras yang digunakan untuk pengamanan dan implementasi sistem. Di sini ada desain sistem. Ada diagram ini menggambarkan sistem informasi tenaga kerja yang melibatkan HR manajer, HR karyawan dan calon karyawan dan karyawan. Berikut di sebelahnya ada diagram. Di atas menggambarkan alur proses penerimaan karyawan antara HR manajer dan calon karyawan. Berikut ada diagram di atas menggambarkan alur proses perekrutan karyawan, dimulai dari calon karyawan yang mengirimkan lamaran ke HR manajer yang kemudian mengevaluasi lamaran tersebut. Kelas diagram di atas menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem manajemen data tenaga kerja. Yang berikut ada beberapa daftar pustaka yang saya ambil, yaitu ada 7. Bisa dilihat di sini. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.